Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Rijo dari podcast Randomness Inside My Head. Tema hari ini adalah persepsi atau perspektif dari setiap orang. Ada satu kalimat ajaib, di dalam dunia ini tidak ada kebenaran, yang ada adalah perspektif. There is no truth in this world, only perspective. Jadi waktu kita melihat sebuah objek atau sebuah isu, bisa ada begitu banyak sudut pandang karena orang-orang yang melihatnya pun dibesarkan, tumbuh besar dari lingkungan, nilai-nilai dan kultur yang berbeda. Saya mau menceritakan sedikit tentang komunitas online yang tiba-tiba ada banyak sejak pandemi 3 tahun lalu. Tahun 2020 tiba-tiba orang banyak terhubung lewat komunitas online. Live 1 tumbuh 1000. Ada berbagai macam grup alumni. Dari saya SD, SMP, SMA setiap jenjang, kuliah, perkumpulan hobi, dan lain-lain. Nah, dalam komunitas online itu kebanyakan interaksinya kan lewat tulisan. Kita hampir nggak pernah lah ya dengar suara atau bahkan video call bertatap muka. Jadi kita suka nggak kebayang gimana sebenarnya maksudnya dengan melihat raut muka atau nada bicara. Yang kita baca adalah sesuai dengan mood kita. Waktu kita dalam keadaan mood yang tidak baik, waktu kita membaca sebuah tulisan, kita bisa langsung ngegas karena merasa offended. Karena mood kita lagi nggak baik. Kalau mood kita lagi biasa aja, kita mungkin bisa lebih netral melihat sebuah pesan. Ada suatu ketika, salah seorang anggota komunitas yang saya ikuti protes pada admin dari grup itu. Jadi grup itu lumayan formal ya, walaupun sebuah komunitas volunteering, karena merasa diberlakukan tidak adil. Jadi dia protes ini dan itu. Yang orang-orang baca adalah persepsi dari si orang itu dan persepsi dari masing-masing. Jadi ada orang yang melihat, gitu aja kok dikomplain. Atau ada yang melihat, wah ini isu besar. Begitu. Dan kita tidak pernah tahu the whole story sebelum kita tahu juga pendapat dari orang-orang yang terlibat. Jadi yang namanya perspektif itu atau persepsi adalah apa yang disuguhkan sengaja atau nggak sengaja, sadar atau nggak sadar ke depan kita. Jadi kita nggak bisa bilang that is the whole truth, itu kebenarannya. Enggak. Yang kita harus tahu adalah berbagai macam sudut pandang, berbagai macam versi cerita supaya kita bisa menemukan gambaran utuh. Karena kalau enggak, kita akan seperti orang buta yang memeraba gajah dan bilang kalau gajah itu seperti tongkat. Kenapa? Karena dia lagi pegang ekornya. Atau gajah itu seperti daun jendela. Kenapa? Karena dia lagi pegang telinganya yang lebar. Atau bilang gajah itu seperti gentong. Kenapa? Karena dia lagi pegang perut gajah yang besar seperti gentong. Begitulah kalau kita membaca sesuatu, apalagi lewat media tulisan, dan tidak mempertimbangkan sudut pandang lain, jadi kita punya persepsi yang sempit dan kita tidak tahu the whole story, cerita selengkapnya dari kejadian itu. Saya sudah menikah selama 15 tahun dan sebelumnya saya dan suami berpacaran selama 2 tahun. Waktu membina rumah tangga pasti ada banyak penyesuaian ya, karena kami kan sebelum bertemu dan menikah itu sudah tumbuh besar dengan nilai masing-masing, kultur masing-masing. Buat saya, kalau saya sudah mengambil pakaian dari lemari, saya akan pasti selalu menutup pintunya kembali. Kenapa? Karena saya suka kerapian, saya mau semuanya tertata, terletak di tempatnya. Tapi buat suami saya, hal itu tidak perlu kalau dia memang masih akan beberapa kali kembali ke lemari untuk mengambil hal lain. Atau kejadian lain, kalau misalnya saya meninggalkan ruangan ber-AC, saya akan menutup pintunya. Karena kalau pintu dibuka, hawa dari luar akan masuk dan AC jadi tidak bekerja maksimal lagi. Ruangan akan jadi terasa lebih panas. Tapi buat suami saya, kalau dia masih bolak-balik ke ruangan itu, dia akan buka terus pintunya sampai dia benar-benar gak akan pergi lagi. Nah, selama dia masih bolak-balik itu, pintu terbuka, AC bekerja lebih keras, listrik lebih digunakan lebih banyak, dan ruangan jadi terasa lebih panas. Itu menjadi sumber perselisihan saya dan suami. Karena di persepsi saya harusnya begini, di persepsi suami harusnya begitu. Kalau rumah tangga itu kan soal kompromi, dan yang paling bagus di sini adalah menyuarakan apa yang ada di hati dan pikiran masing-masing. Gak usah berasumsi, gak usah nebak-nebak, gak usah tebak-tebak buah manggis deh.
walaupun udah menikah lama, tetap aja orang itu bukan diri kita. Kita nggak pernah tahu isi hati dan pikirannya kecuali diungkapkan. Jadi dalam hal persepsi, kalau ada perselisihan, ketidaksetujuan, yang pertama tadi ya, kita mesti tahu cerita dari semua yang terlibat untuk tanda petik memihak atau berpendapat lebih baik, lebih objektif, lebih fair. Dan yang kedua, kalau misalnya pun tidak terelakkan perbedaan persepsi, bagaimana cara komprominya? Nah, cara kompromi kami untuk ruangan ber-AC yang ditinggalkan bolak-balik adalah menutup pintu tidak rapat. Jadi itu jalan tengahnya. Jadi tidak blek banget, pintunya ketutup, tapi tidak juga sampai terbuka lebar, jadi udara dari luar yang panas masuk ke dalam ruangan itu. Begitulah mengenai persepsi. Jadi teringat tahun politik nih menjelang pemilu tahun depan, yang kita lihat di media sosial kah, konservatif kah, itu bukan kebenaran. Menurut saya ya, apa yang disuguhkan itu udah pilihan. Dan itu juga pilihan kita untuk menyerap semua mentah-mentah, atau memilah, atau mempertanyakan, atau mengkontraskan dengan tanda petik kebenaran lain yang kita lihat di media lain. Jadi bijak-bijaklah dalam melihat sebuah isu, dalam berpendapat terhadap sebuah masalah. Cari tahu banyak informasi tentang hal itu, karena bisa jadi yang terjadi sebenarnya bukan seperti yang kita pikirkan. Yang terjadi misalnya ya seseorang yang komplain itu sedang playing victim, atau sedang justifikasi dirinya, atau hal lain begitu. Terima kasih sudah ikut mendengarkan episode ketiga pada bulan Desember ini. Sampai ketemu besok di episode berikutnya. Bye bye.